Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Dewan Penguji, yang saya hormati dosen pembimbing 1 saya, Ibu Profesor Dr. Dewi Susita MSI, dan dosen pembimbing 2 saya, Bapak Dr. Christian Wiradeni Wolor SEMM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Agung Prabowo, bisa dipanggil Rio, dengan nomor registrasi 1708821013 untuk peminatan sumber daya manusia. Untuk judul tesis saya yaitu adalah pengaruh semangat kerja dan fleksibilitas kerja terhadap produktivitas kerja dengan kualitas kehidupan kerja sebagai variabel intervening. Studi kasus pada sales motor Yamaha DKI Jakarta Timur. Secara garis besar, saya membaginya menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Pendahuluan. Ketatnya persaingan secara global yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, khususnya perubahan teknologi secara dinamis yang mengharuskan setiap perusahaan melakukan pengembangan inovasi dan perbaikan secara internal agar dapat terus berkembang sehingga mampu untuk bersaing. Pengembangan berkelanjutan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Keadaan saat ini membuat para karyawan, khususnya pemasar, membuat strategi penjualan yang baik untuk dapat membuat konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Peneliti tertarik menggunakan variabel produktivitas terkait kemampuan para sales untuk menjual suatu produk motor Yamaha yang terjadi di lapangan dengan target tertentu. Oleh sebab itu, peneliti berasumsi bahwa semangat kerja seorang sales dan mendapatkan pekerjaan yang bebas membuat kualitas kehidupan kerja mereka menjadi lebih baik dan meningkatkan penjualan mereka. Berikut ini adalah profil singkat Yamaha. Yamaha didirikan pada tahun 1955, memiliki misi untuk memberikan perasaan kepuasan kepada semua pelanggan Yamaha. Tidak hanya produk dari Yamaha, bahkan layanan yang diberikan juga. Yamaha telah memproduksi banyak produk seperti piano, baling-baling pesawat, sekolah musik organ, dan sepeda motor seperti yang dikenal saat ini. Yamaha memperluas pasar di dunia. Tepatnya di tahun 1974, berdirinya pabrik yang ada di Indonesia dengan tujuan pembuatan suku cadang sepeda motor, seperti yang dikenal dengan nama PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM. Berikut ini adalah jenis kelamin, usia, dan masa kerja dealer resmi Yamaha di Jakarta Timur. Dapat dilihat jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 60% dan laki-laki 40%. Lalu untuk usia rata-rata 30-39 tahun mendominasi dengan persentase 44%. Lalu untuk masa kerja didominasi 5-10 tahun dengan persentase 54%. Berikut ini adalah grafik produktivitas kerja hasil pra-riset yang saya lakukan. Dari data berikut ini mendapatkan hasil bahwa nyatanya seorang sales tidak dapat melakukan kestabilan dalam produktivitas kerja mereka. Hal ini disebabkan masih banyaknya sales yang kurang memfollow up calon konsumer yang telah tertarik untuk melihat-lihat atau sekedar bertanya informasi terkait produk sepeda motor yang dijual. Mereka masih berfokus terhadap pada calon konsumer yang kemungkinan besar langsung membeli. Selanjutnya adalah semangat kerja, di mana dari hasil pra-riset dihasilkan walaupun para sales bersemangat dalam bertemu konsumen karena memang job description mereka setiap hari bertemu dan izin kerja yang digunakan lebih bijak dalam mengambil cuti ataupun izin. Namun,
Para sales masih kurang dalam loyalitas bekerja, datang bekerja yang lebih awal, dan kurangnya bersemangat dalam bekerja. Hal ini dikarenakan tertekannya para sales dalam mengejar target yang diberikan oleh perusahaan, sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya semangat kerja. Selanjutnya adalah fleksibilitas kerja. Dari hasil pra-riset, didapatkan selain semangat kerja, variabel fleksibilitas kerja juga merupakan suatu faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Fleksibilitas kerja adalah kebebasan mengerjakan tugas, waktu, dan tempat dimanapun dan kapanpun yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal tanpa adanya tekanan kerja dari karyawan. Selanjutnya adalah kualitas kehidupan kerja. Dari hasil riset yang saya lakukan, kualitas kehidupan kerja juga merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan. Jika kualitas kehidupan kerja karyawan baik, maka produktivitas kerja mereka akan meningkat. Kualitas kehidupan kerja adalah kepedulian perusahaan dalam mendukung kesejahteraan karyawan, baik itu gaji yang baik, peluang karir, dampak dari pekerjaan itu sendiri kepada karyawan, sehingga dengan harapan karyawan tersebut merasa puas terhadap pekerjaannya. Dari hasil pra-riset yang dilakukan menyatakan bahwa semangat kerja, fleksibilitas kerja, kualitas kehidupan kerja, dan produktivitas kerja belum bisa dikatakan baik di dealer Yamaha di wilayah Jakarta Timur, sehingga peneliti berasumsi bahwa adanya permasalahan di variabel tersebut, dan peneliti ingin meneliti terkait variabel yang memiliki persentase rendah tersebut sebagai gabungan sebuah kerangka penelitian. Para sales merasakan kerja yang lelah dikarenakan waktu untuk libur terkadang masih melakukan penjualan secara tidak langsung di media sosial. Kemudian para sales juga merasa fleksibilitas kerja ini tidak seefektif mungkin karena harus ke kantor untuk melakukan presensi masuk dan pulang kerja. Dan kualitas kehidupan kerja yang kurang dirasakan oleh para sales seperti masih sedikit mendapatkan fasilitas dalam melakukan penjualan di lapangan. Adapun urgensi dalam penelitian ini dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja para sales dealer Yamaha di wilayah Jakarta Timur. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh secara langsung antara semangat kerja terhadap kualitas kehidupan kerja? 2. Apakah terdapat pengaruh secara langsung antara fleksibilitas kerja terhadap kualitas kehidupan kerja? 3. Apakah terdapat pengaruh secara langsung antara semangat kerja terhadap produktivitas kerja? 4. Apakah terdapat pengaruh secara langsung antara fleksibilitas kerja terhadap produktivitas kerja? 5. Apakah terdapat pengaruh secara langsung antara kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas kerja? 6. Apakah terdapat pengaruh secara tidak langsung semangat kerja terhadap produktivitas kerja melalui mediasi kualitas kehidupan kerja? 7. Apakah terdapat pengaruh secara tidak langsung fleksibilitas kerja terhadap produktivitas kerja melalui mediasi kualitas kehidupan kerja? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh secara langsung semangat kerja terhadap kualitas kehidupan kerja. 2. Untuk mengetahui pengaruh secara langsung fleksibilitas kerja terhadap kualitas kehidupan kerja. 3. Untuk mengetahui pengaruh secara langsung semangat kerja terhadap produktivitas kerja. 4. Untuk mengetahui pengaruh secara langsung fleksibilitas kerja terhadap produktivitas kerja. 5. Untuk mengetahui pengaruh secara langsung kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas kerja. 6. Untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung semangat kerja terhadap produktivitas kerja melalui mediasi kualitas kehidupan kerja. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung fleksibilitas kerja terhadap produktivitas kerja melalui mediasi kualitas kehidupan kerja. Adapun manfaat penelitian yaitu adalah manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Selanjutnya adalah kajian teori. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah pengukuran terhadap hasil sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas
dengan cara seefisien mungkin dan mendapatkan hasil atau output yang terbaik untuk perusahaan. Dikutip dari Sinunga tahun 2013, menambahkan beberapa indikator-indikator dalam pengukuran produktivitas kerja, yaitu kemampuan kerja, motivasi kerja, hasil kerja, dan efisiensi. Selanjutnya adalah semangat kerja. Semangat kerja adalah suatu dorongan dari seseorang karyawan yang berasal dari internal maupun eksternal pada diri karyawan tersebut maupun perusahaan, sehingga mereka mendapatkan perasaan yang menyenangkan dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ada 4 indikator dalam pengukuran semangat kerja menurut Niti Semito tahun 2009, yaitu naiknya produktivitas karyawan, tingkat absensi yang rendah, labor turnover yang menurun, dan tidak terjadi atau berkurangnya kegelisahan. Fleksibilitas kerja. Fleksibilitas kerja adalah kebebasan mengerjakan tugas, waktu dan tempat dimanapun dan kapanpun yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal tanpa adanya tekanan kerja dari karyawan. Dikutip dari Moorhead and Griffin tahun 2008 menjelaskan, tujuan dari terciptanya fleksibilitas kerja yang diharapkan oleh perusahaan yaitu menciptakan hubungan kerja dan keluarga lebih harmonis dan mengurangi konflik yang disebabkan oleh pekerjaan. Memberikan kemudahan dalam membagi waktu kerja dan urusan pribadi, dan strategi manajemen sumber daya manusia dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja adalah kepedulian perusahaan dalam mendukung kesejahteraan karyawan, gaji yang baik, peluang karir, dampak dari pekerjaan itu sendiri kepada karyawan, sehingga dengan harapan karyawan tersebut merasa puas terhadap pekerjaannya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas kehidupan kerja dikutip dari Horst et al. Tahun 2014, yaitu kepuasan dengan pekerjaan yang dilakukan, kemungkinan untuk masa depan dalam organisasi, pengakuan prestasi, gaji yang diterima, manfaat yang diperoleh, kebebasan dan tanggung jawab untuk memutuskan, dan kemungkinan untuk berpartisipasi. Berikut ini adalah hipotesis. Dapat dilihat X1 semangat kerja, X2 fleksibilitas kerja, XZ kualitas kehidupan kerja, dan Y produktivitas kerja. Hubungan H1 semangat kerja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kehidupan kerja. H2 fleksibilitas kerja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kehidupan kerja. H3 semangat kerja berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas kerja. H4 fleksibilitas kerja berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas kerja. H5 kualitas kehidupan kerja berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas kerja. H6 semangat kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap produktivitas kerja dimediasi oleh kualitas kehidupan kerja. Dan yang terakhir, fleksibilitas kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap produktivitas kerja dimediasi oleh kualitas kehidupan kerja. Selanjutnya adalah metode penelitian. Waktu dan tempat. Ada total 18 dealer Yamaha se-Jakarta Timur. Di antaranya ada Mustika Motor, Persada Motor, Wahana Motor, Pelita Motor, GIC Motor, Dadi Motor, Smart Putra Motor, Dwi Mega Jaya Motor, dengan total jumlah salesnya yaitu 208 orang dengan status karyawan tetap. Waktu dan tempat, yaitu penelitian ini memakan waktu 4 bulan dari bulan Mei 2023 hingga Agustus 2023. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 18 dealer cabang di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara dua variabel atau lebih dengan pendekatan deduktif sebagai pembuktian dari teori yang telah ada sebelumnya. Dikutip dari Sujar Weni tahun 2023. Peneliti
Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu semangat kerja dan fleksibilitas kerja. Sedangkan satu variabel terikat yaitu produktivitas kerja dan satu variabel mediasi yaitu kualitas kehidupan karyawan. Dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan software AMOS. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi yaitu sales motor dari 18 dealer Yamaha cabang Jakarta Timur yang berstatus sebagai karyawan tetap. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling, dengan teknik penentuan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan hasil jumlah karyawan sales motor dari 18 dealer Yamaha di cabang Jakarta Timur menyatakan bahwa jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 208 responden. Teknik analisis uji validitas. Dari hasil pengujian, indikator yang memiliki faktor loading lebih besar 0,4 dinyatakan valid dan dapat diujikan dengan pengujian berikutnya. Selanjutnya, uji reliabilitas. Dalam melakukan pengujian uji reliabilitas, peneliti menggunakan bantuan software SPSS. Menurut Sushita et al. Tahun 2017, kriteria dalam melakukan pengujian reliabilitas sebagai berikut. Cronbench alpha lebih besar 0,6 dinyatakan reliable. Cronbench alpha kurang dari 0,6 dinyatakan tidak reliable. Dari hasil pengujian tersebut, variabel yang memiliki Cronbench alpha lebih besar dari 0,6 bisa dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Selanjutnya, uji struktural. Setelah data valid dan reliable, pengujian selanjutnya uji struktural model menggunakan bantuan AMOS. Dalam hal ini, kriteria model fit harus memiliki nilai P lebih besar 0,05 dan CMIN per DF kurang dari 2. Sedangkan untuk pengujian hipotesis yang diterima jika nilai P kurang dari 0,05, dikutip dari Sushita et al. Tahun 2020. Selanjutnya adalah kriteria goodness of fit atau GOF. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.